man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma innana na'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Di pertemuan kemarin kita sampai ke bab macam-macam maf'ul bih nggih. Macam-macam maf'ul bih, dan kita sudah selesai nggih. Yaitu dari 3 jenis. Maf'ul bih dari isim mu'rab, maf'ul bih dari isim mabni, terus yang terakhir maf'ul bih dari masdar muawwal. Kita kemarin kalau nggak salah membahas masdar muawwal yang dari anna isim dan khobarnya, dan maf'ul bih dari masdar muawwal an dan fiilnya. Nanti kita sekarang melanjutkan pembahasan maf'ul bih yang nomor 4 nggih. Ya, nomor 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maf'ul bih yang poin nomor 4, yaitu maf'ul bih berada di depan. Maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Naam. Insyaallah kita masuk pada maf'ul mutlak. Susilo ar-rabi' yajuzu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi' yajuzu an yataqaddama al-maf'ulun bihi ala fa'ilihi. Naam. Mithlu Nggih. yajni al-qadna al-falahu. Al-qadna maf'ulun bihi muqaddamun mansubun bil fathati. Nggih. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna. Iya. Fariqan maf'ulun bihi muqaddamun mansubun bil fathati. Terus wajibu Wa yajibu taqdimu al maf'ulul bihi ala fa'ilihi idza kana dhamiran munfasilan. Iya. Terus Mithlun iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. baik, syukron. Nama ada Mas Susilo. Kata beliau di sini yang keempat, pembahasan tentang mendahulukan maf'ul bih. Seperti pembahasan sebelumnya, ada 2 hukum. Ada yang hukumnya jawaz, boleh, dan yang kedua hukumnya wajib. Kemarin kita bahas kalau nggak salah khobarnya kana ya. Khobarnya kana ada pembahasan boleh mendahulukan khobarnya kana dan wajib mendahulukan khobar kana. Pada inna juga ada nggih? Pada pembahasan inna ada juga? Tidak ada. Pada pembahasan maf'ul bih ini ada pembahasan mendahulukan maf'ul bih daripada fi'il dan fa'ilnya, karena susunan aslinya adalah fi'il, fa'il, terus maf'ul bih. Dan di sana ternyata ada di dalam bahasa Arab maf'ul bih yang dikedepankan, dan ada 2 hukum, yaitu hukum wajib dan hukum boleh. Kata beliau di sini yajuzu an yataqaddamal maf'ulu bihi ala fa'ilihi. Boleh maf'ul bih itu didahulukan daripada fa'ilnya. Dan di sini beliau tidak menyebutkan syarat nggih. Sebagaimana pada khobar kana ya. Kalau khobar kana jika syibhul jumlah khobarnya dan isimnya nakirah nggih. Adapun untuk maf'ul bih di sini tidak disebutkan syarat. Berarti
Kalau jenengan mendapatkan maf'ul bih yang asalnya dia setelah fa'il, karena di sini enggak disebutkan syarat-syarat, berarti secara asal boleh dia berada di depan. Tetapi melihat contoh di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita melihat contoh di sini dan kita sudah pelajari kemarin maf'ul bih ada 3. Dari isim mu'rab dan isim mabni dan masdar muawwal. Apakah 3 jenis maf'ul bih ini bisa dikedepankan? Kira-kira. Karena di sini beliau hanya menyebutkan secara umum saja boleh maf'ul bih itu. Nanti yang kedua wajib ya. Kalau yang pertama ini boleh maf'ul bih itu mendahului fi'il dan fa'ilnya. Sedangkan maf'ul bih kita pelajari kemarin ada 3 jenis. Isim mu'rab, isim mabni dan masdar muawwal. Apakah kebolehan mendahulukan maf'ul bih di sini terjadi pada 3 jenis itu? Kira-kira? Yang bisa hanya mu'rab, mabni tidak bisa? Gimana Mas? Kata Mas Susilo wajib ya? Enggak. Contoh yang kedua itu wajib Pak ya. Atau pembahasan yang nomor 4 yang poin kedua itu wajib. Contohnya adalah isim dhamir. Baik, kita pretelin aja. Baik, di sini beliau memberikan contoh ya jani al-qutna al-fallahu. Kita terjemahkan dari subjek predikat objek Pak ya. Karena begitu bahasa Indonesianya. Enggak ngikuti di sini. Enggak ikuti predikat, objek sama subjek. Enggak ada susunannya dalam bahasa Indonesia, enggak ada IED-nya. Di sini nerjemahkannya tetap Pak. Petani tersebut sedang memanen kapas. Ya, jenis itu memanen. Petani tersebut sedang memanen kapas. Kalau diterjemahkan letterlet, telah atau sedang memanen kapas petani itu. Nggak enak ya kedengarannya dalam bahasa Indonesia. Nah, cuman pembahasannya di sini kita melihat ya jenil qutna al-fallahu. Jadi maf'ul bihnya itu dikedepankan, didahulukan, dimajukan daripada fa'ilnya. Kan seharusnya ya jeni al-fallahu al-qutna. Ini terjadi pada isim yang mu'rab. Seumpama kita ganti isim mabni, Pak. Seumpama kita ganti dengan isim mabni. Kalau isim mu'rab fix ya, bisa didahulukan. Coba kita ganti dengan isim mabni. Domir bisa? Contohnya Mas Susilo. Saya tulis nanti di papan. Kalau di buku yang anak pernah share itu ada nggak Mas? Kalau domir bagaimana? Monggo Mas. Misalkan Muhammad atau Zaid memukul anjing. Doroba Zaidun kalban. Kalau didahulukan kalbannya boleh nggak? Doroba kalban Zaidun boleh. Ini isim mu'rab. Sekarang ganti isim mabni. Boleh tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh nggak? Dorobahu Zaidun. Hunya ini kalbun Pak. Tetapi harus sebelumnya itu ada pembahasan tentang kalbun ya. Nah. Dorobahu Zaidun. Boleh? Boleh. Dorobani Zaidun boleh. Dorobahu Zaidun boleh. Jadi domir boleh. Kalau isim isyarah, dorobahada Zaidun. Bisa? Bisa? Bisa juga. Isim mausul? Isim mausul bisa? Isim mausul bisa?
Daraba Zaidun alladhi fil fasli. Zaid memukul orang yang di kelas. Alladhinya sebagai maf'ul B. Dimajukan, bisa enggak? Daraba alladhi fil fasli Zaidun. Bisa? Bisa. Ada murakkab? Daraba Zaidun 13 rajulan. Dikadahulukan. Daraba salasata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daraba 13 rajulan Zaidun. Boleh? Boleh? Daraba 13 taliban Zaidun. Boleh? Boleh juga. Berarti fi'il atau isim mu'rab atau isim dohir dengan isim mabni, kesimpulannya bisa didahulukan. Jangan kasih catatan di situ. Sudah kita cek satu persatu, ternyata bisa. Sekarang lanjut ke masdar muawwal. Lanjut ke masdar muawwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masdar muawwal, Pak. Kemarin yang anak kasih contoh di buku jenengan apa? Masdar muawwal. Maf'ul bih, selain yang di buku ini. Kayaknya dari ayat apa enggak? Atau anak enggak ngasih contoh? Ini contohnya masdar muawwal. Dulu misalnya masdar muawwal ya. Kata masdar muawwal dari mautu. Kalau yang sudah terangkat belum ada. Belum ada. Enggak, contoh masdar muawwalnya aja. Oh ya. Selama itu antakuma al-an. Ra'aitu an taquma al-an. Saya melihat kamu berdiri sekarang. Ra'aitu an taquma al-an. Itu takwilnya ke ra'aitu qiyamaka. Sekarang coba dikedepankan, bisa tidak? An taquma al-an ra'aitu. An taquma al-an ra'aitu. Contohnya lagi, uridu an akula al-lahma, ya. Uridu akla al-lahmi, ke masdar muawwal, uridu an akula al-lahma. An akula al-lahma uridu. Gimana, Pak? Kira-kira enak enggak? Hah? Perasaan jenengan gimana, Pak Manto? Enggak enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak enak kata Pak Manto. Ya, anak juga enggak mendapati. Enggak mendapati. Jadi masdar muawwal yang an dan fiilnya enggak didahulukan. Tapi Allahu a'lam, karena ini ada di YouTube ya, mungkin nanti kalau ada yang komen gini dia lebih berilmu ya kita terima, Pak. Ini fi hududi ma'rifati. Sepanjang pengetahuan, sependek pengetahuan ana. Terus masdar muawwal yang dari anna isim dan khobarnya. Kita lihat contoh di buku. Akadat as-suhufu. Para jurnalis itu menguatkan bahwasanya keamanan stabil. Terus annal amna mustatibun akadat as-suhufu. Bisa tidak, Pak? Kira-kira bisa? Nah, jawabannya sama seperti an dan fi'il tadi. Untuk masdar muawwal enggak masuk pembahasan ini. Jadi didahulukan maf'ul bih hanya terjadi pada isim mu'rab dan isim mabni. Nah, isim mabni. Contoh di buku ya Janil Qutna al-Fallahu. Terus contoh kedua adalah dari ayat Al-Quran, fariqun kadzabtum wa fariqun taqtulun. Nah, kamu mendustakan sebagian rasul tersebut dan sebagian lagi kamu bunuh. Ini orang-orang Yahudi ya. Ayat ini bercerita tentang orang-orang Yahudi. Jadi sebagian utusan Allah itu untuk mereka dustakan, terus sebagiannya lagi dibunuh. Bahkan Nabi kita juga mau dibunuh, Nabiullah Isa mau dibunuh juga. Nah,
Nabi Zakaria dan Yahya ya, yang mereka berhasil bunuh itu. Nabinya aja dibunuh, apalagi umatnya. Ya, jadi fariqun kadzabtum asalnya kadzabtum fariqon wa taqtuluna fariqon. Terus didahulukan maf'ul bih. Ya. Simpel Pak insyaallah. Nah, ada pertanyaan? Sebelum lanjut, nanti kita biar masuk ke maf'ul mutlak. Nah, maf'ul yang kedua, maf'ul mutlak. Ada pertanyaan? Ini yang boleh Pak ya. Ini yang boleh. Nah, kalau tidak ada lanjutkan Mas Susilo. Oh tadi udah dibaca. Nah, yang kedua yang wajib maf'ul bihnya wajib ada di depan. Itu hanya terjadi pada domir. Hanya terjadi pada domir. Tetapi domirnya adalah domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil. Yaitu dari iyahu sampai iyaya. Iyahu sampai iyaya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna sampai terakhir. Nah, iyaya, iyana. Wa yajibu taqdimul maf'ul bih ala fa'ilihi idza kana dhamiran munfasilan. Dhamiru nasbin munfasilan. Nah, tambahkan dhamiru nasbin munfasilan. Wajib mendahulukan maf'ul bih atas fa'ilnya jika maf'ul bihnya tersebut berupa dhamir nasab yang munfasil. Contohnya pada ayat surah Al-Fatihah, mithlu iyyaka na'budu. Asalnya na'buduka, enggak boleh na'budu iyyaka. Karena kalau pengen iyyaka harus di depan. Wajib di depan. Wa iyyaka nasta'in. Asalnya nasta'inu bika. Karena isti'anah billah. Kita harus isti'anah billah. Nah, nasta'in billah. Nah, ista'in billah, ya kan? Iya. Jadi ista'inu itu punya teman majrur, huruf yang majrur, huruf jar yaitu ba. Nah, kalau abada ya'budu langsung. Kalau ista'inu bi. Nah, itu memang ada paketannya. Gimana Ustaz mengetahui seperti ini? Ya koleksi Pak, koleksi sendiri. Oh ini, kalau al-amru bi. Kalau amanah bi, ya kan? Amantu billah, al-imanu billah. Nah, imanu billah. Kalau naha an, an-nahyu an. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi nasta'inu bi. Iya kan nasta'in. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Atau ana yang bertanya? Nah, biar cepat ke maf'ul mutlak, tidak usah dibuka pertanyaan. Lanjut, nomor 5 Pak. Masalah membuang lagi. Oh ada membuang juga di sini. Kemarin bab sebelumnya ada membuang. Ini membuang. Banyak bab membuang. Babul hadfi. Bab membuang. Yang baca Pak Zainal. Bismillah, qala al-muallif al-khamis yajuzu ay yukhdafal fi'lu wa yabqal maf'ulun bihi idza fuhima minal kalami ka'an yas'ala. Man qabalta fatakulu alayya. Aliyan namanya orang. Aliyan ini. Aliyan. Fatakulu aliyan. Wat takdiru qabaltu aliyan. Ya.
Kadzalika hunaka ba'du ibaratin ba'du ibaratin sya'i'atil istimali Syayatul istimali, ya betul. khudifa minhal fi'lu Oke. wa baqiyan Wabakia, ya, kurang titiknya itu, Pak. wa baqiyal maf'ulun bihi mislu ahlan wa marhaban wa ma'naha ataita ahlan wa ataita sa'tan. Nah, sa'atan. Baik, jazakallah khair. Baik, ini pembahasan yang kelima berkaitan dengan membuang. Apa yang dibuang? Ini pembahasan maf'ul bih. Kira-kira apa yang dibuang, Pak? Sebelum kita bahas. Ini pembahasan maf'ul bih. Apa yang dibuang? Fi'il. Iya, fi'il dan fa'ilnya. Gak mungkin maf'ul bihnya yang dibuang. Mau bahas apa kalau maf'ul bihnya dibuang? Jadi yang dibuang fi'il dan fa'ilnya. Kata beliau, ya juzu an yuhdhafal fi'lu, dan boleh fi'ilnya maf'ul bih, ya. Fi'il itu dibuang. Wa yabqal maf'ul bihi. Terus sisanya maf'ul bih. Sisa maf'ul bih. Idza fuhima minal kalam, apabila syaratnya yaitu jika di dalam percakapan itu sudah mafhum, sudah bisa dipahami. Kan yus'al, seperti jika ditanya, atau seperti kalau dia bertanya, man qabalta, siapa yang kamu temui? Man qabalta, siapa? Kalau ma qabalta, apa yang kamu temui? Kaifa qabalta? Nah, kalau kaifa qabalta, bagaimana kamu menemui? Nanti jawabannya hal. Kalau man qabalta, jawabannya maf'ul bih. Ma qabalta, jawabannya maf'ul bih. Aina qabalta, jawabannya maf'ul fih. Limada qabalta, jawabannya maf'ul li ajli. Makanya nanti maf'ul ini yang anak contohkan ini, nanti Pak, nanti jawabannya itu maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul apa? Tadi lagi maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul bi. Nah. Lanjut. Nah. Terus qabalta, man qabalta, siapa yang kamu temui? Fataqulu qabaltu aliyan. Tapi enggak ada qabaltunya. Dia langsung jawab aliyan dengan mansub. Maka aliyan di sini adalah sebagai maf'ul bih, wa taqdir qabaltu aliyan. Contoh lain misalkan, madza qara'ta? Qur'anan, misalkan, Al-Qur'ana. Qara'tul Qur'ana. Seperti itu. Pakai fi'il yang muta'addi. Aina tajlisu? Kursiyan. Benar? Hah? Ajlisu alal kursi. Alal kursi. Ajlisu alal kursi. Apakah di sini ada maf'ul bih? Enggak ada, karena jalasa yajlisu butuh huruf jar. Contoh lain misalkan, ma akalta, madza dengan ma itu sama, Pak. Madza dengan ma itu sama, artinya apa? Madza akalta, ma akalta. Nah, sama artinya. Akaltu ta'aman, akaltu khubzan. Nah, ini membuang fi'il dan fa'ilnya. Mafhum nggih? Oke, mudah insyaallah. Terus kata beliau, kadzalika, begitu juga hunaka ba'du ibaratin syai'atin. Di sana ada sebagian ibarah atau ungkapan dalam bahasa Arab tentunya yang syai'atil istimal, yang sering dipakai oleh orang Arab. Fi'ilnya itu dibuang, terus tinggal maf'ul bih. Fi'il dan fa'ilnya dibuang, terus langsung muncul maf'ul bihnya. Contohnya ahlan wa marhaban. Misalkan ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah ya Ahmad, ahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban. Dihukumi di sini ataita ahlan wa ataita sa'atan. Kamu telah mengunjungi
sebuah keluarga dan kamu telah mendatangi sebuah apa? Saatan apa ya? Sa'ah itu rohah. Kamu akan mendapati apa? Ketenangan. Sa'ah itu di sini rohah. Ketenangan, kelapangan. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban. Ataita ahlan, ataita sa'atan. Marhaban, rahib, nah. Rohabah, nah. Sa'atan, nah. Sama itu. Ibarat ungkapan lain ada apa lagi, Pak? Di sini bab maf'ul bih. Ada yang punya koleksi ibarah atau ungkapan lain? Babul fa'il, bab dhanna, bab ishtighal, tanazu', maf'ul bihi, bayanul mafa'il. Maf'ul bihi, mana maf'ul bihi? Maf'ul lahu, maf'ul fi, maf'ul fi, hal, maf'ul ma'ah, tamyiz, mustasna. Lah, mana maf'ul bihi? Maf'ul bihi, maf'ul mutlaq, munada. Maf'ul bih halaman 194. Hanya sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 194. Di sini pun juga pembahasannya enggak panjang. Di buku lain. Maf'ul bih di sini di buku ini yang pernah Ana share di grup itu hanya 2 paragraf. Nah. Hanya 2 paragraf. Nah. Baik, lanjut. Terakhir ini sebelum masuk bab baru yaitu bab maf'ul mutlak. Nah. Yang baca Mas Mahfud nggih, monggo. Nomor 6. Bismillah. Al aslu an yak'a. Al aslu an yaqa'a. An yaqa'a. An yaqa'a maf'ulu bihi. Nggih. Ba'da fi'li wa fa'ili. Wa fa'ili. Ba'da fi'lin wa fa'ilin. Ba'da fi'lin wa fa'ilin. Nggih. Ila al masdaro Nggih. au ismal fa'ili qad ya'malani amalal fi'li. Nggih. Fayansibu kulla minhuma maf'ulan bihi. Nggih. Mislu tarkan al-ihmala. Nggih. Al-ihmala maf'ulun bihi li masdari mansubun bil fathati. Ana sakirun fadla maf'ulun bihi li ismil fa'ili mansubun bil fathati. Wa sata'ti. Nggih, sampai sini dulu.
Bisa tadi dirosah nanti pembahasan lain. Nah. Baik, jazakallah khair. Kata beliau, ini masih berkaitan dengan maf'ul bih. Ada maf'ul bih tetapi tidak ada jumlah fi'liyah. Jadi adanya maf'ul bih ini enggak ada fi'il dan fa'il. Lah, kok bisa ada maf'ul bih? Ternyata di sana ada yang beramalan seperti fi'il dan fa'il sehingga muncul maf'ul bih. Apa itu? Yang enggak ada fi'il dan fa'il dan bisa memunculkan maf'ul bih? Yang pertama masdar, yang kedua isim fa'il. Dan ini yang terkenal dengan masdar yang beramalan seperti fi'il, karena maf'ul bih inti utamanya ada fi'il yang bermakna muta'addi ya, ada fi'il muta'addi. Jadi di sini yang dibahas oleh beliau ada dua yang dia bisa beramalan seperti fi'il, tentunya ini diambil dari fi'il, sehingga muncul di sana maf'ul bih. Yang pertama masdar. Masdar ini tentunya beramalan seperti fi'il muta'addi. Yang kedua adalah isim fa'il. Yang kedua adalah isim fa'il. Seperti apa kata beliau di sini? Al-aslu secara asal an yaqu al-maf'ulu bih ba'da fi'lin wa fa'il. Secara asal maf'ul bih itu terjadi karena ada fi'il dan ada fa'il. Maf'ul bih ada karena setelah fi'il dan fa'il. Illa kecuali kata beliau annal masdar, ternyata masdar, bahwasanya masdar yang jenengan hafalan di tasrifan bersama Ustadz Abu Sama. Ingat, masdar ini diambil dari fi'il yang muta'addi ya. Kenapa? Karena nanti untuk memunculkan masdar ini, untuk memunculkan maf'ul bih ini, kalau masdarnya tidak bermakna fi'il muta'addi tidak bisa nanti. Tidak bisa ada maf'ul bih. Nah, kata beliau kecuali ada di sana masdar dan isim fa'il. Tentunya isim fa'il ini dari fi'il yang muta'addi juga. Ada masdar, ada isim fa'il yang memunculkan maf'ul bih. Hanya saja masdar di sana ada masdar dan ada isim fa'il yang qad ya'malani kata beliau. Terkadang keduanya ini bisa beramalan seperti amalan fiilnya sehingga menasobkan fayansibu kullun minhuma, maaf tadi ana baca kullan, sehingga keduanya yaitu masdar dan isim fa'il menasobkan maf'ul bih. Langsung pada contoh beliau. Langsung pada contoh. Contohnya adalah fiil tarkan. Tarkan dari fiil apa? Taroka yatruku tarkan. Tarkan. Di sini masdarnya tarkan. Al-ihmala. Al-ihmala. Kalau jenengan nggak tahu terjemahan tarkan, jenengan nggak bisa menganalisa al-ihmal ini apa kedudukannya. Apa arti dari tarkan? Tinggalkanlah. Di sini diartikan dengan tinggalkanlah. Kok bisa diterjemahkan dengan tinggalkanlah? Berapa? Iya, terjemahnya seperti fi'il, Pak. Fi'il apa? Fi'il ada 3, madi, mudhari, amr. Fi'il apa? Fi'il amr di sini, Pak. Fi'il amr. Lah, kenapa di sini kok mansub tarkannya? Iya. Yang dari kelas 1 kemarin kira-kira apa? Kenapa kok mansub tarkan? Kok tiba-tiba ke tarkan? Kok enggak tarkun aja ya, Pak ya? Atau tarkin? Kalau tarkin jelas enggak ada huruf jar, mudhof ilaih. Kenapa kok enggak tarkun, Pak? Kok tarkan? Kenapa kok mansub? Kita sudah belajar mansubatul asma, khobar kana, isim inna. Oh, baru maf'ul bih, baru 3 sama ini. Iya. Tarkan di sini sebagai
pembahasan setelah ini Pak. Pembahasan apa? Maf'ul mutlak. Jadi fi'il dan fa'ilnya itu dibuang. Itu ada di pembahasan halaman 70. Satu lembar dari pembahasan ini. Tarkan sendiri itu artinya utruk, ada fi'il yang dibuang yaitu utruk, artinya tinggalkanlah. Terus tarkannya dimunculkan. Tarkannya dimunculkan. Tarkan al-ihmala. Nah, tarkan al-ihmala. Tinggalkanlah apa? Ihmal. Ihmal itu enggak ngurus apa? Al-ihmal itu ya malas begitu. Apa? Rasa apa? Rasa malas. Nah, al-ihmal. Nah, enggak gubris, orangnya enggak ngurus gitu. Nah, al-ihmal, malas ya. Terjemahkan kasal aja enggak apa. Tarkan al-ihmala. Naam. Utruk al-ihmala. Naam. Contoh lain misalkan. Contoh lain apa? Di sini tarkan enggak di Eropa ya. Al-ihmala maf'ulun bih lil masdar mansubun bil fathah kata beliau. Atau agar masuk ke maf'ul mutlak kita lanjutkan aja. Gimana? Ini udah jam 5. Nah. Yang kedua apa? Adalah isim fa'il. Isim fa'il, yaitu di sini contohnya asyakir. Ana asyakiru. Ana mubtada, asyakir khobar. Saya adalah orang yang bersyukur atau orang yang berterima kasih. Karena kalau kepada Allah ya bersyukur, kalau kepada manusia berterima kasih. Saya berterima kasih, kalau diterjemahkan ke Indonesia, saya berterima kasih fadlaka atas apa? Kemuliaanmu, mungkin pemberianmu atau diganti ana syakiru hadiyataka misalkan. Saya orang yang berterima kasih atas apa? Hadiahmu. Ana syakiru fadlaka, ana syakiru hadiyataka, ana syakiru atau aka pemberianmu misalkan. Kalau fadlun itu untuk Allah lebih cocok. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Nah, Allahumma inni as'aluka min fadlika kalau keluar dari masjid. Nah, fadlun minallah. Na'am. Ya, ana syakiru fadlaka enggak apa-apa untuk manusia, tapi sering dipakai untuk Allah. Nah, ana syakiru fadlaka. Nah. Iya, monggo. Apakah semua lalu beramalan ini sehingga kalimat setelahnya bisa maf'ul. Apakah semua isim fa'il beramalan? Ya tergantung. Pertama kan jelas harus dari fi'il yang muta'addi. Ya. Terus jenengan kayak gini, ana syakiru fadlaka bisa. Jenengan jadikan mudhaf ilaih tidak mengapa. Ana syakiru fadlika boleh. Jadi sama seperti ini Pak, kemarin tolian jabalan ya. Beramalan isim fa'il ya. Ya apa kemarin bahasanya? Tolian jabalan itu di mana kemarin? Syabibil mudhaf ya. Nah, kayak di sini Pak, tolian jabalan ini kan isim fa'il. Apa contohnya? Apa bahasanya kemarin? Ya tolian jabalan bukan. Apa kemarin? La tolian jabalan apa? Iya, la tolian jabalan. Nah, itu kan isim fa'il yang beramalan. Kita kemarin bilang la tolian jabalin juga bisa. Jadi nggak harus jenengan ketika mendapatkan isim fa'il dari fi'il yang muta'addi, terus setelahnya harus ada maf'ul bih, terus harus maf'ul bih ya. Kadang bisa dimudhafkan, kadang tidak. Nah, yaitu kalau kita sering membaca dan mendapatkan bentuk-bentuk susunan bahasa Arab, semakin kita sering, nanti akan memiliki kesimpulan tersendiri. Kayaknya sering-sering baca. Nah, sering-sering baca nanti kan mendapatkan masalah.
Ada masalah nanti konsultasikan. Misalkan di sini ya kan. Insya Allah di sini pas waktu untuk belajar cocok. Nah, jadi bagus seperti itu Pak. Atau tunggu dikasih tugas. Kasih tugas ya. Ya anak kuliah tugas presentasi dibawa pakai proyektor dan lain-lain. Ustadznya ngomong Siti ya. Jadi dosen. Nah. Ya seperti itu Pak pembahasan maf'ul bih. Alhamdulillah selesai. Nah. Monggo ada yang bertanya sebelum kita masuk ke mansubatul asma yang ketiga ya. Yang keempat, nah, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah. Maf'ul mutlak atau bahasa lainnya, istilah lainnya itu masdar. Masdar. Nah tadi buka halaman berapa itu maf'ul mutlak itu di buku yang pernah ana share di ini udah bisa ya. Maf'ul mutlak di buku yang pernah ana share itu halaman. Nah nanti aja nah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada insyaallah. Monggo lanjutkan yang baca. Masih yang di belakang. Oke, Mas Intan. Mas Ragil, oke. Monggo Mas. Al-maf'ulul mutlaq. Al-maf'ulu mutlaq ismun mansubun minal lafdil fi'li masdar Min lafdil fi'li. Nah, min masdar lafdil terus. fi'li masdar yudkaru ma'ahu li tauqidihi au li bayanin nau'ihi au adadihi Oke. mislun Mislu. hafidtu adarsa Darsa. hifdan Oke. hifdan maf'ulu mutlaq li tauqid di fi'li Li tauqidil fi'li. mansubun bil fathah Oke. Lanjut. yajma'ul falahu al-qatna jam'an maf'ulul mutlaq li tauqid fi'li mansubun bil fathah. Oke. Terus Sarrat sirtu. astagfirullah sirtu sayron hasanan. Oke. Sayron maf'ulul mutlaq mubayyinu tinau'i mansubun bil fathah. Terus darabtuhu. Yadafa'u Oh iya, yudafi'u. Sya'bu. Asy'abu an huriyatihi difa'al abtali dafa'a maf'ulul mutlaq mubayyinun lin nau'i mansubun bil fathah. Oke, jazakallahu khair Mas Ragil. Baik, mansubatul yang keempat setelah maf'ul bih, beliau menyebutkan maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak atau muradifnya atau nama lainnya di referensi kitab ulama nahwu yang lain kadang disebutkan dengan nama al-masdar. Al-masdar. Mengapa kok tasrifan bersama Ustaz Usama misalkan dulu jala saya jalisu julusan. Kenapa kok dibaca mansub? Itu maf'ul mutlak. Itu maf'ul mutlak. Biar terbiasa, oh ini
muncul bersama dengan yajlisu. Masdar muncul bersama fiilnya, dibaca mansub maf'ul mutlak. Dhahaba yadhhabu dhihaban, fa'ala yaf'ulu fa'lan, dibaca mansub ya. Nah, itu untuk memudahkan ke sini. Maf'ul mutlak itu adalah isim yang nasab, jelas, nasab mansubatul asma. Terus dia dari lafadz fiilnya. Dari lafadz fiilnya kayak darasa ya darusu darsan. Darsan ini dari lafadz darasa. Jalisu ya jalasa yajlisu julusan. Nadhara yanduru nadharon. Akala ya'kulu aklan. Kataba yaktubu katban atau kitabatan. Ya, diambil dari fiilnya. Nah, diambil dari fiilnya atau masdar kata beliau. Yuzkaru ma'ahu, maf'ul mutlak ini disebutkan bersama fiilnya. Jadi ada masdar disebutkan bersama fiilnya. Jalasa Muhammadun. Muhammad telah duduk. Sebutkan masdarnya. Julusan. Akala Muhammadun aklan. Akala Muhammadun al-khubza aklan misalkan. Karena fi'il akala ada maf'ul bihnya misalkan. Akala Muhammadun al-khubza aklan. Kenapa kok disebutkan masdar di sini? Masdar yang nasab ini ternyata ada tujuannya. Yang pertama untuk taukid, untuk menekankan. Apa terjemahannya? Akala Muhammadun al-khubza aklan. Ternyata terjemahnya untuk taukid. Terjemahkannya Muhammad benar-benar makan roti. Jangan jenengan terjemahkan Muhammad akala Muhammadun Muhammad makan roti aklan. Makan. Muhammad makan roti makan. Gak enak apa. Jadi jenengan terjemahkan Muhammad benar-benar makan roti. Yaitu diantara apa? Uniknya bahasa Arab. Jadi kalau pengen mentakbirkan Muhammad benar-benar makan roti bagaimana? Salah satunya dengan maf'ul mutlak. Kalau pengen dengan yang lainnya bisa. Wallahi Muhammadun akalal khubza misalkan. Muhammadun wallahi Muhammadun akala al khubza pakai wallahi. Pakai yang lain saat bisa. Inna Muhammadan akala al khubza. Pakai yang lainnya, pakai taukid juga bisa. Muhammadun akala al-khubza. Wallahi inna Muhammadan la akala al-khubza. Ditambah wallahi inna terus dikasih lam taukid. Tambah lagi wallahi inna Muhammadan la akala khubzan aklan. Oh, tambah banyak penekanannya. Nah, itu bahasa Arabnya. Yudhkaru ma'ahu yang pertama untuk taukid, yang kedua untuk libayani nau, menjelaskan apa? Jenis. Menjelaskan tata cara fiilnya. Nanti ke contoh insyaallah semakin jelas. Terus yang terakhir menjelaskan apa? Jumlah. Menjelaskan jumlah. Mithlu kata beliau contohnya hafidtu darsa hifdzan. Saya menghafal pelajaran tersebut. Dikasih hifdzon. Terjemahannya menjadi saya benar-benar menghafal pelajaran tersebut. Saya benar-benar menghafal pelajaran tersebut. Hifdzon maf'ulun mutlaq li taukidil fi'li mansubun bil fathah. Contoh lain misalkan, saya benar-benar minum air tersebut. Apa bahasa Arabnya Pak Sri? G. Saya benar-benar telah minum air tersebut. Pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari tidak mengapa. Saya benar-benar minum air tersebut.
Asyrabu maf'ul mutlaknya mana? Masdar dari asyrabu, syariba yashrabu, Naam, syarban atau syurbatan. Naam, syaribtul ma syurban. Ya. Contoh lain, saya benar-benar semangat belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini Mas Giri. Haristu hirson lughatal arabiyyah. Haristu hirson ala lughati al-arabiyyah. Harasu yahrisu kayaknya pakai ala ya. Yahrisuna alal mal. Orang kafir itu bersemangat untuk harta ya. Lanjut, atau ijtihada yang familiar ya. Ijtihadtu ijtihadan fid dirasah. Nah, yang terakhir masnya sinten? Mas Mail, Mas Isman, maaf lupa terus Mas. Contoh lain, misalkan saya atau wanita tersebut benar-benar menyayangi anaknya. Apa menyayangi ya? Monggo, wanita tersebut benar-benar menyayangi anaknya. Apa menyayangi? Fi'il menyayangi apa? Apa fi'il menyayangi Bapak-bapak? Rahima yarhamu. Monggo, udah dibantu. Rahima yarhamu, masdarnya Rahima yarhamu rahmatan. Monggo Mas Isman. Monggo. Atau anak tulis. Berapa udah? Rahima apa? Perempuan apa bahasa Arabnya? Imro'ah. Rahimat al-imro'atu. Terus anak apa? Waladaha. Rahimat al-imro'atu waladaha. Terus maf'ul mutlaknya rahmatan. Rahimat al-imro'atu waladaha rahmatan. Nggih? Bisa nggih? Nanti kalau imtihan suruh ngasih contoh bisa insyaallah. Biasanya begitu anak. Apa macam-macam dari maf'ul mutlak sebutkan dalam jumlah mufidah. Biasanya begitu, Pak, bocoran. Insyaallah yang dari kelas 2 kemarin sering seperti itu. Mas Ahmad. Mas Ahmad enggak masuk. Mas Arif, kasih contoh. Saya benar-benar menelpon ibuku di setiap malam Ahad. Saya benar-benar kuncinya pada fiilnya, Pak. Nah, jangan kaget ketika panjang. Nah, lainnya itu cuma apa ya? Aksesoris aja, Pak. Lihat pokoknya. Saya benar-benar menelpon ibuku di malam Ahad. Dari pukul sekian sampai pukul sekian misalkan. Ya enggak, ya, yang barusan aja. Monggo. Menelpon apa bahasa Arabnya? Fiilnya apa? Ittasala yattasilu ittisal ya. Atau tawassala yatawassalu bisa. Attasilu ummi fi laili ahad. Fi laili ahad. Apa masdarnya? Nanti suruh ikut kelas 1 loh. Ittisalan. Attasilu atau ittasal itu pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ittisal itu bi ya. Ittasala bi kalau enggak salah. Ittasil bi ba'da ittasil bi lailatul ahad misalkan. Hubungi saya hari Ahad, telepon saya. Ittasala bi. Ittasaltu bi ummi
fi laili ahadin ittisolan. Ittasol tu bi ummi lailat ahadin fi lailati ahadin ittisolan. Contohnya seperti itu jenengan buat sendiri. Ini yang menunjukkan taukid. Sekarang yang kedua yang menunjukkan apa? Jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya. Misalkan tadi contohnya apa? Kalau di buku ini contoh yang pertama hafidtu darsa hifdzan. Saya benar-benar menghafal pelajaran tersebut. Kalau yang kedua, ya jama'ul fallahu al-qutna jam'an. Para petani itu benar-benar mengumpulkan kapas tersebut. Ini masih artinya apa? Taukid, Pak ya? Taukid ya? Sekarang yang kedua, yang untuk untuk jenis pekerjaan. Contohnya adalah di buku Sirtu Sayron Hasanan. Saya berjalan. Nah, saya tulis di papan aja. Untuk bayanun ada dua. Yang pertama pakai na'at, yang kedua pakai mudhof. Yang pertama pakai na'at, yang kedua pakai mudhof. Yang di buku contohnya pakai na'at. Sirtu sayron. Asalnya begini. Saya benar-benar berjalan. Saya benar-benar berjalan. Ditambah na'at, Pak. Kalau sudah ditambah na'at, nanti artinya bukan taukid lagi. Kalau begini artinya taukid. Saya benar-benar berjalan. Kalau dikasih ini, saya berjalan dengan api. Jadi jangan saya benar-benar berjalan dengan api, enggak. Nanti terjemahannya nanti untuk apa? Untuk saya berjalan dengan api, dengan baik. Sirtu sayron hasanan. Contoh lain misalkan tadi yang di buku hafidtu ad-darsa hifdzan. Saya benar-benar menghafal pelajaran tersebut. Kita kasih na'at. Saya benar-benar menghafal pelajaran tersebut dengan cepat. Alhamdulillah. Nah, jadi gimana, Pak? Saya menghafal pelajaran itu dengan cepat. Ditambah apa? Sari'an, hifdzon sari'an. Nah, ketika dikasih kayak gini, Pak, nanti maf'ul mutlaknya ini bermakna apa? Bermakna jenis. Pakai na'at di buku Sirtu sayron hasanan. Pakai apa? Na'at. Saya makan roti itu dengan cepat. Berarti dengan akaltu al-khubza aklan sari'an. Seperti itu. Bisa ini insyaallah? Oke, seperti itu. Yang kedua dengan cara mudhof, Pak. Cara mudhof. Contoh ini sirtu juga. Saya berjalan. Saya berjalan seperti ustadz.
seperti berjalannya ustadz, seperti tata cara berjalannya ustadz. Sirtu sayro ustadin. Ini Pak. Sirtu sayro ustadin. Jadi sairnya ini dimudafkan kepada ustadz. Sirtu sayro sayyarotin. Saya berjalan seperti berjalannya sayyarah, mobil. Jenengan mudafkan ini. Tapi tetap ya i'rabnya kalau jenengan suruh i'rab kedudukannya sebagai maf'ul. Naam. Fasbir sabron jamila. Itu pakai fi'il amr ya. Kita seringnya fi'il madi atau mudhari, jarang fi'il amr. Contoh dalam ayat fasbir sabron jamila di sini ya. Fasbir sabron jamila. Jadi sabar itu sama Allah disifati dengan apa? Dengan indah. Meskipun dalam prakteknya kita merasakan apa? Susah Pak ya, angin pahit. Sini Allah menggunakan kata jamila, bukan fasbir sabron mariron misalkan. Mariron dari marro ya murru apa? Pahit. Fasbir sabron jamila. Contoh lain misalkan di buku yudafi sya'bu, masyarakat itu atau penduduk itu yudafi membela. Dafa yudafi itu pakai an. Dafa yudafi itu pakai an. Masyarakat itu atau penduduk itu membela ke hurriyah, kemerdekaannya. Terus seperti pembelaan apa? Para pahlawan. Abtol itu jamak dari batol, artinya pahlawan. Yudafi sya'bu an hurriyatihi difa'al abtol. Nah, penduduk tersebut membela kemerdekaannya. Nah, hurriyah di sini kemerdekaannya. Penduduk tersebut atau warga negara tersebut membela kemerdekaannya seperti pembelaannya para pahlawan. Difa'al abtoli. Difa'al abtoli. Contoh lain misalkan para murid menulis pelajaran itu seperti apa? Seperti ustadznya, seperti apa? Menulis ustadznya, tata cara menulis ustadznya. Bagaimana bahasa Arabnya Pak Mas Giri? Murid tersebut menulis pelajaran, murid-murid menulis pelajaran tersebut seperti tata cara menulis ustadznya. Kitabatal ustadi. Nah, kitabatal ustadi. Jadi di mudhaf ilaih kan. Insyaallah mudah nggih? Mudah insyaallah Mas Isman? Insyaallah. Yang terakhir Pak yang menunjukkan apa? Jumlah. Nah, jumlah di sini contohnya darabtuhu, saya memukulnya. Salah sadorobatin, 3 kali pukulan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita yang enak, saya memukul dia 3 kali. Karena asalnya begini. Asalnya yang ketiga, doroba Muhammadun dorban. Asalnya taukid. Muhammad benar-benar dorobahu misalkan. Muhammad benar-benar memukul dia. Kita ingin pakai apa? Jumlah. Muhammad memukul dia 3 kali. Dorobahu Muhammadun. Kita pakai angkanya. Kita mulai dari 3. Bagaimana nanti kalau 2, kalau 1? Karena ini dari 3. Salasa. Nah, ini maf'ul mutlaknya Pak. Angkanya menjadi maf'ul mutlak. Terus ini masdarnya
Karena ini hitungan 3, jenengan jamakkan. Kaidah atau rumus untuk hitungan 3 sampai 10 itu harus jamak. Dan ininya jadi maf'ul, dan ini jadi majrur sebagai mudhaf ilaih. Fokus kita di maf'ul mutlaknya yang ini. Darabahu Muhammadun salasa darabatin. Ini jamaknya. Muhammad memukul dia 3 kali pukulan. Kalau 4 kali arba. Kalau 5 salasa, khamsa, sita. Kenapa kok enggak salasa? Apa? Salasa tadarabatin. Sini apa? Salasa darabatin. Salasa darabatin. Kenapa kok enggak salasa ta, Pak? Hah? Oh, nantilah kaidah angka nanti aja lah. Intinya aja. Gak usah fokus kepada salah satu salah satu. Fokus kepada harokatnya dulu. Jangan fokus kepada bina atau bentuk ini salah satu apa salah satu. Intinya di sini fathah sebagai maf'ul mutlak. Ini yang sebagai masdarnya yang jamak ini sebagai mudhaf ilaih. Ini yang menjadi maf'ul mutlak. Di buku seperti itu. Salah sama maf'ul mutlak, iya. Salah sama maf'ul mutlak mansubun bil fathah. Ini 3. Kalau seumpama 2 atau 1, kalau 2 jenengan ubah musanna, Pak. Darabahu Muhammadun, ini ubah musanna. Apa musannanya? Hah? Darabani. Isim, Pak, isim. Kalau daraba fi'il. Daraba Muhammadun misalkan. Kalau 1 dulu. Kalau 1 dorbatan wahidatan. Kok enggak dorban? Ya. Kalau untuk angka kok enggak dorban? Masdarnya kok pakai dorbatan? Kok enggak dorban? Kita mulai 1 ya. Nanti yang 1 seperti ini, yang 2 dorbata ini. Kenapa kok enggak dorban, Ustaz? Kok dorbatan? Karena kalau untuk hitungan ini kan untuk menguatkan apa? Adat tadi ya, hitungan. Untuk hitungan jenengan harus ikut wazan fa'latan. Dari marrotan. Tapi penulisannya enggak kayak gini. Dibuang ini, digabung, pakai tasdid. Untuk hitungan diikutkan wazan fa'latan, yaitu marrotan. Karena marrotan itu apa? Berkali-kali. Marroh, pernah belajar isim marroh kan? Di Mukhtarot, ya ini. Jadi dorbatan di sini kalau untuk hitungan. Daraba Muhammadun dorbatan wahidatan, dan dikasih wahidah. I'rabnya apa? Tetap maf'ul mutlak. Cuman artinya adalah untuk adat, untuk apa? Jumlah. Terus yang 2 dorbataini, pakai ya karena musanna. Itulah alasannya kenapa di sini pakai salasa. Padahal masdarnya dorban. Takut ada yang nanya, "Ustaz, seharusnya salasa dorobatin, Ustaz." Kenapa? Karena masdarnya dorban mudzakkar. Tidak. Kita masdarnya ketika untuk angka patokannya ini apa? Fa'latan. Paham di sini? Nah, ya. Kenapa kok di sini pakai salasa enggak salasata? Darabtuhu, saya memukulnya 3 kali pukulan. Salasa darabatin. Ya, seperti itu. Nah. Ini suasananya sejuk, Pak ya. Ini kayak insyaallah apanya? Mendungnya ya. Insyaallah.
Baik, nah, tidak ada pertanyaan? Nggih, monggo. Baik, ilahuna hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.